بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين jamaah Masjid Al-Muhajirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke halaman 149 bab 45. Larangan mencaci maki waktu. Syukran jazakallah khairan. Larangan mencaci maki waktu. An-nahyu an sabbid dahr. Di dalam agama kita ini adalah bagian daripada syirik kecil, yaitu mencela waktu. Seperti berkata, gara-gara hari Selasa nih jadinya tabrakan, atau gara-gara hari ini. Jadi kita mencela waktu itu adalah bagian daripada syirik kecil. Kita tidak boleh menganggap ada satupun waktu yang buruk. Tidak boleh menganggap, karena semua waktu adalah baik, semua hari adalah baik. Allah Subhanahu wa taala memang mengutamakan beberapa hari dibandingkan hari-hari lain. Di antara hari Jumat lebih utama daripada hari-hari lainnya. Ramadan lebih utama daripada bulan-bulan lainnya. Makkah dan Madinah lebih utama daripada tanah-tanah lainnya. Masjid lebih utama daripada tanah di luar masjid dan sebagainya. Artinya memang Allah pilih, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kanat lahumul khiyara. Allah memilih, Allah menciptakan, Allah memilih yang mana yang mulia, yang mana yang tidak mulia. Yang tidak mulia bukan berarti hina, bukan berarti harus dicela. Sehingga tidak boleh seorang berkata hari ini adalah hari sial, tidak boleh. Karena itu adalah bagian daripada mencela waktu. Mengapa kita dilarang mencela waktu? Karena waktu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa. Dia adalah sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di sana terdapat kejadian tersebut tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ia adalah bagian daripada qada dan qadar. Sehingga kalau kita mencela waktu, hakikatnya kita adalah mencela sang pemilik waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada di antara golongan, yaitu kaum ad-dahriyah, yang mana mereka memiliki kerancuan dalam berpikir, yaitu mereka selalu mengkaitkan dengan waktu, sehingga tidak ada satupun dari antara mereka yang meyakini bahwa akan adanya Tuhan. Mereka nggak yakin adanya Tuhan. Semua mereka menyandarkan kepada waktu, sehingga mereka berkeyakinan bahwa setiap kejadian itu akan bergulir lagi selama 36.000 tahun. Selama 36.000 tahun akan bergulir lagi, dan mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tapi mereka meyakini adanya Tuhan, itu adalah di antara kaum musyrikin, Abu Jahal, ya, kemudian Abu Lahab, ini di antara kaum musyrikin Arab, kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy itu yakin ada Allah, tahu Allah. Jadi kalau mereka ditanyakan, wa in tas'aluhum man yakhluqus samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Mereka enggak yakin, mereka enggak percaya, tidak mengimani bahwa mereka akan dibangkitkan kembali dan dihisab dan di mizan dan seterusnya. Mereka tidak yakin itu. Jadi mereka meyakini bahwa kalau mati ya udah mati aja, gitu kan. Makanya mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan dunia ini ya udah cuman hidup, mati, selesai. Nggak ada hari kebangkitan. Tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali waktu saja. Ya, sehingga mereka menyandarkan segala kejadian apapun kepada waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka itu tidak memiliki ilmu, pengetahuan terhadap hal tersebut. Mereka hanya berprasangka saja. Jadi maksudnya gimana? Orang-orang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang yang percaya adanya reinkarnasi dan sebagainya, mereka itu sebenarnya nggak punya ilmu. Ketika ditanyakan pada mereka, apa bukti kamu bahwa ada reinkarnasi?
Bahwa apa bukti kamu bahwa tidak ada Tuhan? Apa bukti kamu bahwa tidak ada agama yang benar? Apa bukti kamu? Nggak bisa jawab. Karena cuma praduga-praduga doang. Cuma analisa mereka doang yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara dalil. Nggak bisa. Jadi mereka hakikatnya itu nggak bisa. Sedangkan kita seorang yang beriman, kita bisa membuktikan dengan apa? Dengan ayat. Ayat. Ayat ini bagian daripada keimanan. Meskipun otak kita mungkin belum sampai, tapi ada ayat yang menerangkan. Dan ayat ini adalah keterangan yang nyata, begitu kan? Oleh karenanya, seorang yang beriman gampang. Kita punya bukti yang kuat, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi, kalau Allah Taala yu'dzini ibnu Adam. Sesungguhnya manusia itu sering menyakitiku. Ya subbud dahar wa ana dahar. Uqallibul laila wan nahar. Mereka sering mencaci maki waktu. Sering menghina waktu. Nah, di antaranya memang kita tidak boleh menghina waktu. Kita tidak boleh menghina cuaca. Kita tidak boleh menghina hujan. Kita tidak boleh mencela banjir. Kita tidak boleh mencela bencana alam. Tidak boleh. Ya. Misalkan, waduh gara-gara hujan bisa jadi kebasahan kuyup. Ini bagian daripada mencela hujan. Gara-gara banjir semuanya jadi hancur. Bagian daripada mencela kejadian-kejadian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banjir tidak bisa bergerak dengan sendiri kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan tidak bisa turun kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita mencaci maki hal-hal tersebut, hakikatnya kita mencaci sang pemilik yang mengatur itu semua, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah katakan di sini, Ana dahr. Akulah sang pemilik waktu tersebut. Akulah yang mempergantikan siang dan malam, malam kepada siang, siang kepada sore dan sebagainya. Ya, ad-dahr di sini menurut sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hazm adalah nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menurut jumhur ulama, ad-dahr bukan nama Allah. Ad-dahr itu adalah waktu yang mana maksudnya adalah Allah menguasai waktu, bukan nama Allah ad-dahr, bukan. Ya, meskipun di sini redaksinya adalah ana dahr. Saya adalah waktu. Nah, tapi ad-dahr bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena syarat daripada nama Allah itu haruslah berbentuk isim mushtaq. Isim mushtaq itu adalah isim yang mana ada padanan katanya, dan harus baik dari segala sisi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak disifati dengan makar. Meskipun dalam redaksi ayat wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah berbuat makar. Tapi sifat makar itu bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ia tidak baik dalam segala sisi. Ia baik dari satu sisi doang, gitu ya. Jadi Allah tidak memiliki nama Al-Makir, gitu ya. Itu diantara kaidah-kaidah dalam menetapkan asma wa sifat Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah diskusi lagi, la tasubbu dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kalian hina waktu, jangan kalian hina zaman, karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itulah sang pemilik zaman dan sang pengatur waktu. Ya. Kemudian kita lanjut ke bab 46. Singkat-singkat saja. Karena kitab tauhid memang hakikatnya singkat. Kemudian di bab 46 ini larangan untuk memberi gelar qadid qudha, malik al-amlak, sultanus sadatin, syahensyah, yaitu adalah rajanya para raja. Kita tidak boleh menggelari seseorang atau menggelari diri kita sendiri sebagai rajanya para raja, ya. Jadi ini adalah bagian daripada syirik kecil, ya. Karena nanti di hari kiamat seorang raja tidak lagi dianggap sebagai raja, meskipun di dunia dia memiliki kerajaan yang meliputi 2/3 bumi. Ya, dahulu mungkin Imperium Romawi dan Persia itu dia menguasai 2/3 bumi, yang bisa dikatakan mereka memang rajanya para raja secara logiknya gitu. Tapi kita tidak boleh menyebut rajanya para raja, karena hakikatnya rajanya para raja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menguasai mereka semua. Sehingga nanti Allah Subhanahu Wa Taala katakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ketika itu mereka ditampakkan semuanya, tidak ada satupun di antara mereka atau di antara kita yang mampu ngumpet. Nanti di hari kiamat nggak ada yang bisa ngumpet di bawah batu, nggak ada yang bisa ngumpet di pohon, di belakang pohon, nggak ada. Karena tidak ada pohon, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya rata. Bahkan manusia hanya bisa bergerak sesuai dengan tempat berdirinya saja. Pada saat itu Allah akan mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa pemilik kerajaan pada saat ini? Untuk mengukuhkan bahwa dialah sang pemilik kerajaan dari seluruh para raja yang dahulunya menjadi raja. Ya. Bahkan dalam sebuah redaksi lain, aina mulukul ard, anal malik, aina mulukul ard. Saya adalah raja pada saat sekarang. Tidak ada seorang pun yang berhak mengaku dirinya raja.
Meskipun dahulu dia adalah seorang raja. Makanya kita tidak boleh menamakan atau menggelarkan siapapun dengan rajanya para raja, sultannya para sultan, hakimnya para hakim, karena itu adalah bagian daripada kesyirikan atau syirik kecil. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Inna aqna' ismin 'inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak, la malika illa Allah." Qala Sufyan, "Mithla syahansyah." Yaitu nama yang paling buruk adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan sebutan Malik al-Amlak, rajanya para raja. Karena kata Nabi SAW, la malika illallah, sungguhnya tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut Sufyan As-Sauri, yaitu adalah Sufyan ibn Uyainah, yaitu adalah Syahinsyah. Syahinsyah itu maksudnya adalah rajanya para raja. Dalam redaksi lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa akhbathuh, yaitu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan paling buruk di hari kiamat, yaitu orang yang menggelarkan dirinya dengan sebutan Malik al-Amlak atau Syahansyah. Lanjut ke dalam bab 47. Dalam bab 47 ini kita tidak boleh menamakan nama-nama tertentu yang memang itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Ar-Rahman, kemudian Ar-Razzaq, kemudian Al-Khaliq, Al-Mutakabbir. Tidak boleh nama ini kita sembatkan kepada manusia satu kata doang, nggak boleh. Kalau mau pakai nama Ar-Rahman harus pakai Abdun depannya, jadi Abdul Rahman. Kalau mau pakai Khaliq, depannya harus pakai Abdul Khaliq. Kalau mau pakai Ar-Razzaq harus depannya pakai Abdul Razzaq. Atau Al-Mutakabbir harus pakai Abdul Mutakabbir. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ulama tetapkan, dan juga ini adalah hak prerogatif Allah karena ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara itu semua ada memang nama-nama yang boleh dipakai oleh manusia, di antaranya Rahim, Rauf. Ya, itu yang boleh dipakai oleh manusia meskipun tanpa depannya Abdur Rahim. Jadi kalau ada seorang namanya Abdur Rahim boleh dipanggil Rahim. Tapi kalau ada orang namanya Abdur Rahman, enggak boleh dipanggil Rahman doang, enggak boleh. Nama saya Abdur Rahman. Nah, bapak-bapak jangan manggil saya Rahman doang, tapi harus pakai Abdur Rahman. Abdur Rahman. Ya. Itu banyak salah pahaman juga di masyarakat. Rahman dipanggil Abdurrahman dipanggil Rahman. Harusnya Abdur Rahman lengkap, gitu ya. Nah di sini Nabi SAW melarang seseorang dipanggil dengan Abul Hakam. Jadi di zaman para sahabat ada namanya Abu Shuraih. Nah sebelumnya kita pahami dulu kaidah kunyah. Jadi kunyah itu adalah depannya Abu atau Ummu, kemudian dinisbatkan kepada anaknya. Jadi kayak bapaknya Ahmad misalkan, jadi Abu Ahmad. Bapaknya Muhammad, Abu Muhammad. Bapaknya Sufyan, Abu Sufyan. Ya, jadi di antara tradisi orang Arab, dan mereka ini senang dengan sebutan, dengan panggilan seperti ini. Misalkan Mas Syahidin punya anak namanya Hafidh, Abu Hafidh. Nah, itu boleh dipanggil seperti itu. Dan orang Arab lebih senang dipanggil dengan nama kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Ya. Karena kunyah itu sebagai bentuk pemuliaan. Ketika seorang dipanggil, ya Aba Fudail, wahai bapaknya Fudail, itu lebih lebih mereka senangi daripada nama asli mereka. Ini adalah tradisi orang Arab, dan kita boleh saja menggunakan hal tersebut. Nah, di antaranya kalau kita punya anak 5 misalkan, kemudian anak cowok kita berada di nomor kedua, maka kita pakai nama kunyah anak cowok yang pertama, gitu ya. Jadi nama kunyah itu diantaranya adalah kalau punya anak satu, ya satu anak aja, gitu kan. Berarti Abu Muhammad misalkan, anaknya cuma satu Muhammad. Tapi kalau namanya Aisyah, Muhammad, Fatimah, berarti dia digelari dengan Abu Muhammad. Jadi anak laki-laki pertama. Kalau nggak punya anak laki-laki, maka pakai nama anak perempuan. Misalkan Abu Fatimah, Abu Naurah. Nah, itu kita pakai, nggak masalah seperti itu. Ada juga kunyah itu dinisbatkan terkadang kepada apabila seseorang sering berinteraksi dengan sesuatu. Siapa di antaranya? Abu Hurairah. Karena sering berinteraksi dia dengan siapa? Dengan kucing. Karena sering berinteraksi dengan kucing, maka diberi gelar Hurairah. Ya. Ada juga yang menisbatkan kepada ponakannya. Jadi kalau kunyah itu tidak hanya kepada anak, tapi juga kepada ponakan. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak, tapi diberi kunyah Ummu Abdillah. Karena ponakannya Aisyah adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi
Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma binti Abu Bakr, melahirkan anak Abdullah. Nah, Abdullah ini sering main ke Aisyah, bibinya kan. Maka Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah. Ya. Itu boleh diberi kunyah seperti itu. Atau juga anaknya belum lahir, tapi pengen nanti punya anak namanya Sa'ad. Maka kita boleh menamakan diri kita dengan Abu Sa'ad. Boleh. Seperti itu ya. Misalnya saya belum punya anak nih. Saya mau namain anak saya nanti Tufail misalkan. Maka misalkan saya dipanggil Abu Tufail. Itu nggak masalah. Ya. Bahkan Nabi SAW menggelari anak kecil itu sudah punya kunyah. Di antaranya Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Anak kecil padahal belum punya anak, tapi diberi gelar Umair. Ya. Jadi memang di antara adab seorang Muslim, ketika bertemu dengan Muslim lainnya yang baru kenal terutama, kita hendaknya menanyakan, Pak, Bapak senang dipanggil apa kira-kira? Kalau saya panggil ini senang nggak kira-kira? Kita hendaknya memanggil sesuai dengan yang paling dia senangi. Sekarang orang ini kalau sudah semakin dekat dipanggil panggilan yang nggak benar, semakin dekat semakin nggak benar panggilannya. Ya, saya juga bingung kok. Dan dia kenapa ridho gitu dipanggil seperti itu? Senang-senang aja dipanggil seperti itu. Ya, ini nggak benar gitu ya. Jadi kita hendaknya kalau mau manggil teman, meskipun sudah dekat, meskipun dari dulu sekelas bareng kemana-mana bareng terus, dipanggilnya yang benar, jangan dipanggil tole. Apa tole artinya? Ya, jadi panggilannya juga panggilan yang benar. Nah, di sini ada panggilan di antaranya Abu Shuraih. Abu Shuraih ini karena sering dijadikan sebagai rujukannya para sahabat ketika mereka ada masalah, ini ke Abu Shuraih. Maka dia diberi gelar Abul Hakam. Hakam itu maknanya adalah dia orang ahli hikmah dan hakim, yang mana setiap kali ada perkara permasalahan datangnya ke dia begitu. Nah, ini kita karena Nabi SAW pada saat itu memang melarang untuk menutup pintu supaya nanti orang tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah hakimnya para hakim. Ya, hakimnya para hakim. Memang meskipun begitu dalam hadis lain, dalam redaksi lain, Nabi SAW itu pernah berkata, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang terhadap umat ini adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar bin Al-Khattab. Dan orang yang paling tegas di antara umat ini adalah Umar bin Khattab. Wa asdaquhum hayaan Utsman bin Affan. Dan orang yang paling jujur ke rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Wa aqdhahum Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang paling bijaksana ketika memutuskan perkara adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan orang yang paling faham fikih faraid tentang waris adalah Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian ala wa inna likulli ummatin aminan. Sesungguhnya setiap umat itu ada orang yang dapat dipercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang yang dipercaya, yang menjadi tempat penyimpan rahasianya umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Ya, Ubaidah bin Al-Jarrah antara orang yang dijamin masuk surga. Nah, jadi Nabi SAW itu terkadang memang menisbatkan dia yang paling di antara umat ini begitu ya. Makanya urutan-urutan ketika beliau menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, itu para sahabat menjadikan tolak ukur bahwa yang paling utama itu adalah Abu Bakar di umat ini. Kedua adalah Umar, ketiga adalah Utsman, keempat adalah Ali. Meskipun antara Utsman dan Ali ada khilaf. Ya, apakah Utsman atau Ali dulu dan sebagainya. Kemudian hingga 10 nama lainnya al-asyaratul mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, di sini Nabi SAW berkata innallahu al-hakam. Sesungguhnya Allah lah yang berhak untuk diberi gelar al-hakam. Wa ilaihil hukum. Dan segala keputusan, segala perkara itu dikembalikan kepadanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ikhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apabila kalian berselisih, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis lain, farudduhu ila Allahi war Rasul. Wa ma ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Nah, jadi digelar Abu Shuraih ketika digelar Abu Hakam gara-gara ketika ada para sahabat yang berselisih datangnya ke Abu Hakam, ke dia, ke Abu Shuraih.
Kemudian dia memutuskan perkara dan akhirnya dia diberi gelar Abul Hakam. Kemudian Nabi SAW melarang, ma ahsana hada, fama laka min al-walad. Ini enggak ada baik-baiknya gitu kan. Faqultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Syuraih. Oke, kamu punya anak namanya siapa? Kata Abu Syuraih, saya punya anak namanya Syuraih, Muslim, Abdullah. Kemudian berilah namamu Abu Syuraih. Jadi diberi gelar dari nama anak yang paling tua, gitu ya. Faman akbaruhum? Qultu Syuraih. Faqala fa anta Abu Syuraih. Maka namamu adalah Abu Syuraih. Jadi memang terkadang Nabi SAW itu memberi nama ketika nama tersebut kelihatannya buruk, ya. Ada dulu sekitar ada 6 sahabat yang diganti namanya oleh Nabi SAW. Di antaranya dulu ada nama sahabat Hazin itu maknanya sedih. Diganti sama Nabi SAW namanya Sahal. La anta lasta hazan, walakin Sahal. Kamu bukan hazan tapi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Jadi memang ketika memberi nama itu urgensi penting banget. Jangan sampai kita punya anak dikasih nama yang artinya buruk. Ya. Usahakan artinya baik. Entah nama-nama para sahabat, nama-nama nabi, nama-nama tabi'in, atau kalau mau bahasa bahasa lokal begitu ya. Ya nama-namanya yang ma'ruf dan itu bagus, ya. Misalkan di Jawa namanya Bambang bagus ya. Bambang misalkan bagus. Ya udah pakai Bambang. Di Makassar misalkan namanya saya nggak tahu kalau Andi itu gelar kayaknya. Mungkin nama yang lain dan sebagainya. Jadi kita hendaknya menggunakan nama yang baik tersebut karena itu akan dipakai nanti seorang itu akan dipanggil di hari kiamat namanya beserta nama bapaknya. Ya, kita akan dipanggil sesuai dengan nama kita. Ya, misalkan saya dipanggil ya Abdurrahman bin Santos Arif bin Zahir. Dipanggil nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nasabnya, sesuai dengan namanya yang diberikan dan sesuai dengan nasabnya. Alhamdulillah kita cukupkan sampai sini saja. Insyaallah kita lanjut nanti di bab 48. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Enggak ada? Ya, insyaallah nanti ini akan selesai satu periode saya cuti lagi insyaallah. Nanti kita selesai periode cuti langsung lanjut ke dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.